Halo, Assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di podcast Fenomena Tanpa Jasad. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mampir dan berkunjung ke channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya. Dan juga nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman selalu dapetin notifikasi, update kisah, dan pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Dan jangan lupa berikan like jika teman-teman suka dengan kisah yang kami bawakan. Berikan komen jika ada masukan dan sarannya ya. Dan silahkan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi, di kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang. Yang di sini kita sebut saja namanya Pak Sanip. Kisah ini terjadi pada tahun 1990-an. Pak Sanip ini berprofesi sebagai penjaga dan sekaligus perawat makam. Tepatnya, desa tempat dia tinggal berada di sebuah kaki gunung yang cukup ternama. Sebelum memasuki desa tempat dia tinggal, disitulah terdapat sebuah pemakaman umum warga setempat. Di mana di tempat tersebut, Pak Sanip ditemani oleh salah seorang teman sejawatnya yang bernama Bapak Arman. Hari demi hari biasa mereka habiskan untuk merawat dan membersihkan area pemakaman tersebut. Tak jarang, setiap warga yang berziarah selalu memberikan sedikit rezeki kepada mereka berdua. Belum lagi, kalau ada warga yang meninggal, pastilah tenaga mereka yang selalu dibutuhkan untuk menggali makam. Meski berat, mereka berdua selalu menjalaninya dengan ikhlas. Dari pagi, mereka membersihkan rumput di area makam dengan berbekal cangkul dan sabit. Tak terasa, waktu sudah menjelang sore hari. Man, sudah hampir sore begini, tapi kok belum juga ada orang yang datang untuk berziarah ya? Padahal mulutku sudah asem nih, pengen ngerokok. Mana belum ngopi lagi dari tadi? Ucap Pak Sanip sambil menyeka keringat di dahinya. Hus, nggak boleh seperti itu, Nip. Kita harus mengerjakan ini semua dengan ikhlas, tanpa imbalan. Jawab Pak Arman. Ikhlas sih ikhlas, tapi kita kan juga butuh makan. Apalagi biaya sekolah anak yang makin mahal. Alah, jangan sok moralis deh, kayak pejabat aja. Ujung-ujungnya kalau dikasih duit juga mau. Celentuk Pak Sanip. Iya juga ya, Nip. Tapi iya juga ya. Tumben sampai sore begini belum juga ada orang yang ziarah. Yuk, kita duduk-duduk dulu di sana, di bawah pohon besar itu, sambil makan apa gitu. Ajak Pak Arman. Makan apa? Orang kita tidak punya apa-apa kok. Makan Kamboja mau. Jawab Pak Sanip sambil berjalan menjinjing cangkul ke arah sebuah pohon besar. Kemudian mereka duduk berbincang sambil menikmati suasana sore. Kang Sanip, Kang Arman. Dari kejauhan terlihat Karjo yang datang menghampiri mereka berdua yang telah duduk di bawah pohon dengan menunggangi sepeda ontelnya. Kang Sanip, Kang Arman, maaf, saya disuruh Pak RT nih untuk menemui sampean. Soalnya salah seorang warga dari desa kita ada yang meninggal dunia barusan. Jadi sampean berdua disuruh Pak RT untuk segera mempersiapkan penggalian makam. Rencananya jenazah akan dikuburkan sore ini juga, kata Karjo terburu-buru. Innalillahi. Siapa yang meninggal, Jo? Kok tidak terdengar suara kentongan dari tadi? Biasanya setiap ada warga kita yang meninggal, terdengar suara kentongan atau pengumuman dari musola. Tanya Pak Sanip. Pak Kasim, Kang. Katanya sih dia meninggal siang tadi dan baru diketahui sore ini. Penyebabnya belum diketahui pasti. Lawong tadi pagi masih sempat ke sawah kok, jelas Karjo. Waduh, kok bisa gitu ya? Tapi ini kan sudah sore.
selesai jam berapa nanti? Sahut Pak Arman. Pokoknya gali dulu saja, Kang. Masalah nanti selesai jam berapa, biar nanti saya bicarakan lagi dengan Pak RT. Soalnya keluarga dari jenazah minta dikebumikan hari ini juga. Ujar Karjo. Alhamdulillah. Wah, rezeki nomplok nih. Ayo kita kerjakan, Man. Kata Pak Sanip. Hus, kamu Nip. Orangnya belum pergi juga. Ya udah, ayo. Sahut Pak Arman. Melihat tingkah mereka berdua, Karjo hanya tersenyum tipis. Ya sudah, Kang. Saya pamit dulu. Saya serahkan saja sama sampean berdua. Yang penting beres. Lanjut Karjo sambil pergi mengayuh sepeda ontelnya. Siap. Oh ya, nanti sekalian bilang sama PRT ya. Jangan lupa kopi sama gorengannya. Buat ganjel perut. Teriak Pak Sanip. Siap, aman itu. Jawab Karjo sambil melambaikan tangannya. Hei Nip, ayo. Tunggu apa lagi? Ujar Pak Arman. Tak lama kemudian, mereka berdua mulai menggali tanah yang sudah ditentukan. Ayo Nip, gantian. Oke, sini biar aku gantikan. Begitulah seterusnya mereka bergantian dan saling bahu-membahu. Sudah dapat separuh nih, Man. Kita istirahat dulu yuk. Ajak Pak Sanip. Ayolah, aku juga udah capek nih. Sahut Pak Arman. Tak lama kemudian, Karjo datang kembali untuk memeriksa pekerjaan mereka berdua sambil membawa kudapan untuk mereka. Ini, Kang. Saya bawakan camilan untuk sampean berdua. Kata Karjo. Hehehe. Terima kasih ya, Jo. Sambut Pak Sanip dan Pak Arman. Bagaimana liang lahatnya, Kang? Apa sudah selesai dikerjakan? Tanya Karjo. Tinggal separuh lagi nih, Jo. Capek sekali rasanya. Tanahnya keras dan berbatu. Lagian kami cuma berdua. Bilang saja sama Pak RT kalau liang lahatnya sudah siap. Paling sewaktu mereka dalam perjalanan ke sini, pekerjaan kami juga sudah siap. Ujar Pak Sanip. Oh, oke lah kalau begitu. Saya balik dulu ya, Kang. Nanti saya kembali lagi bersama rombongan jenazah. Kata Karjo sambil berjalan menuntun sepeda ontelnya ke arah desa. Setelah selesai dengan istirahatnya, Pak Sanip dan Pak Arman kembali melanjutkan pekerjaan mereka saat itu. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ayo, Man. Cepetan galinya. Keburu jenazahnya datang. Mereka semakin mempercepat gerakannya dan saling bahu-membahu menggali liang lahat itu. Sayup-sayup terdengar suara dari kejauhan. Suara apa itu, Man? Tanya Pak Sanip kebingungan. Iya ya, suara apa itu? Seperti suara iring-iringan jenazah. Tapi kan, Karjo baru saja dari sini. Masa secepat itu? Sahut Pak Arman. Sepertinya ada yang aneh. Ayo, kita intip saja dari balik pohon itu. Dengan cepat mereka berdua bersembunyi di balik pohon di pemakaman itu. Dari sana terlihat sebuah rombongan jenazah yang telah memikul keranda dari jalan utama arah desa. Anehnya, masing-masing dari mereka berpakaian serba hitam dan hanya berjumlah 5 orang. Satu di antaranya berada paling depan memanggul sebuah tempayan tanah liat yang berisikan air untuk memandikan jenazah sambil berucap, sedangkan 4 sosok lain yang berada di belakang memanggul keranda sambil berucap, sosok-sosok itu bergerak melayang begitu cepat. Sesaat, sosok itu berhenti di pintu masuk pemakaman. Kemudian perlahan masuk dan mengelilingi setiap sudut pemakaman itu sambil samar berucap, tak lama kemudian,
Sosok-sosok itu keluar dari pintu pemakaman sambil terus berjalan melayang menuju ke arah puncak gunung dengan keranda yang telah terisi seseorang. Namun tidak begitu jelas orang yang berada di dalam keranda itu. Mereka terus melayang menuju ke arah puncak, lalu menghilang begitu saja. Nip, tadi itu apa ya, Nip? Kok serem amat? Tanya Pak Arman ketakutan. Iya ya Man, seumur umur baru kali ini aku lihat pemandangan seperti itu. Begitu mengerikan dan rasa-rasanya seperti mimpi. Jawab Pak Sanip dengan tubuh yang masih gemetaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak lama kemudian, datanglah rombongan jenazah dari arah kampung itu, dengan diiringi oleh beberapa warga yang takziah. Di sisi lain, Pak Sanip dan Pak Arman yang masih ketakutan mengintip dari belakang pohon. Man, apa itu rombongan jenazah beneran atau bukan? Tanya Pak Sanip. Entahlah, Nip. Kita lihat saja. Rasanya aku masih ngeri jika lihat kejadian barusan. Jawab Pak Arman sambil berbisik. Nip, Sanip, Arman, di mana kalian? Terdengar suara Pak RT memanggil nama mereka berdua. Ya Pak, kami di sini. Jawab Pak Sanip sembari berteriak. Lalu mereka berdua pun muncul dari tempat persembunyiannya. Sedang apa kalian? Sudah tua-tua pada main petak umpet. Apa tidak malu sama umur? Tegas Pak RT dengan nada tinggi. Anu Pak, keranda terbang. Maksud saya tadi ada keranda terbang. Dia keluar dari arah desa kita. Keranda itu melayang dengan berisi seseorang di dalamnya, yang sangat mirip dengan Pak Kasim. Tanya saja sama Arman, kalau tidak percaya. Karena kejadian mengerikan itu, kami ketakutan, Pak. Terang Pak Sanip dengan gemetaran. Iya, benar itu Pak RT. Dukung Pak Arman. Sudah. Jangan membual. Awas ya, kalau kalian membuat resah warga saya, bisa saya pidanakan kalian berdua. Kerjakan saja apa yang menjadi pekerjaan kalian. Ayo, bantu kuburkan jenazah ini. Keburu larut malam. Kata Pak RT lagi-lagi dengan nada tinggi. Pak Sanip dan Pak Arman hanya bisa terdiam mengikuti perintah Pak RT. Setelah keranda mayatnya diturunkan dan tali pocong dibuka, betapa terkejutnya mereka berdua saat itu. Astaga man, ternyata memang benar ini Pak Kasim. Sama persis dengan isi keranda yang dibawa sosok-sosok tadi. Kata Pak Sanip sambil ketakutan. Sudah, diam saja. Jawab Pak Arman dengan tanda mengangkat telunjuknya ke arah mulut. Tak lama kemudian, mereka telah selesai menjalankan tugasnya. Satu persatu, pelayat mulai meninggalkan kuburan itu. Setelah beberapa saat, di mana suasananya sudah mulai sepi. Arman, Sanip, kesini kalian. Tegas Pak RT. Iya Pak, ada apa? Tanya mereka serentak. Maafkan sikap saya yang tadi. Saya tahu kalian tidak berbohong. Saya cuma ingin warga saya tidak cemas, khawatir, dan ketakutan berlebihan. Mungkin lain kali kita akan bahas masalah ini bersama warga yang lain untuk menyelesaikannya. Tapi untuk saat ini, kalian harus jaga rapat masalah ini dulu. Sekali lagi saya minta maaf ya. Ini ada sedikit uang untuk biaya pemakaman tadi. Terimalah, ini rezeki kalian. Dan tetap bekerjalah dengan baik. Saya pamit dulu. Kata Pak RT sambil melangkah pergi meninggalkan mereka berdua. Terima kasih banyak loh Pak. Nanti kami menyusul ya. Ini kami mau menghabiskan kopi dan cemilan dulu. Sahut Pak Sanip dengan gembira. Yang kemudian disambut senyum dan lambaian tangan oleh Pak RT. Mereka pun melanjutkan menyantap camilan yang dibawa oleh Karjo tadi sore. Mereka sama sekali
sudah terbiasa dengan suasana di pemakaman itu. Bagi mereka berdua, pemakaman tersebut sudah seperti rumah kedua. Sambil terus mengobrol dan menikmati kudapan, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Suasana perlahan mulai berubah. Angin mulai berhembus kencang, menerpa daun-daun di pemakaman itu. Man, sepertinya sudah mau hujan. Ayo kita pulang saja. Ajak Pak Sanip. Ya, ayo mari kita pulang. Belum sempat mereka berdua beranjak pergi, tiba-tiba sayup-sayup suara misterius itu kembali terdengar di bawah angin. Man, apa kamu dengar suara itu? Tanya Pak Sanip. Iya, aku dengar suara itu dengan jelas. Mari kita sembunyi dan lihat apa yang akan terjadi. Ucap Pak Arman. Dengan sigap mereka berdua bersembunyi di balik pohon besar tadi. Perlahan, dari atas bukit terlihat keranda terbang yang mereka lihat tadi sedang menuruni bukit. Lama-kelamaan, samar terlihat 5 sosok misterius tadi. Satu sosok membawa tempayan yang berisi air untuk memandikan jenazah. Dan 4 sosok lainnya menandu keranda kosong. Melayang kembali menuju ke arah desa itu. Sambil sayup-sayup terdengar seperti menyadari keberadaan Pak Sanip dan Pak Arman. Tiba-tiba sosok-sosok itu berhenti di depan pintu masuk pemakaman. Lalu serentak menoleh ke arah mereka berdua. Sesaat, Pak Sanip dan Pak Arman tidak dapat bergerak seakan detak jantung mereka berhenti melihat kejadian itu. Sampai akhirnya, keranda terbang itu kembali melayang menuju ke arah desa. Selamat, Man. Hampir saja kita mati dibuatnya. Kata Pak Sanip. Sudah, Nip. Ayo kita ikuti kemana sosok-sosok itu pergi. Sahut Pak Arman. Kemudian dengan segera mereka berdua mengendap-endap membuntuti sosok itu. Tampak dari kejauhan, keranda itu melayang sendiri tanpa penandu. Setelah beberapa saat, keranda itu berhenti pada suatu rumah yang sangat mereka kenal dengan akrab. Yang mana itu adalah rumah Pak RT. Dari kejauhan, terdengar jelas suara ketukan pintu dan suara cakaran bergantian, dengan posisi keranda yang melayang di depan pintu. Tiba-tiba pintu rumah Pak RT terbuka. Lalu, keluarlah Pak RT dengan menggunakan baju batik lengan panjang dan bercelana hitam panjang. Sama seperti pakaian yang dia pakai waktu tadi sore bertemu dengan mereka berdua. Perlahan keranda itu mulai terbuka. Dengan tatapan yang kosong, Pak RT mulai naik dan berbaring di atas keranda itu. Dan kemudian, perlahan keranda itu mulai tertutup dan kembali melayang. Man, Pak RT, Man. Mau kemana dia? Ujar Pak Sanip. Aku juga tidak tahu. Yang jelas dia dalam bahaya. Ayo kita ikuti keranda itu. Jawab Pak Arman. Perlahan keranda yang terisi sosok Pak RT melayang meninggalkan tempat tersebut. Samar-samar terlihat 5 sosok yang mengawalnya bersuara lalu menembus kegelapan meninggalkan desa mereka. Pak Sanip dan Pak Arman
dengan sangat berhati-hati terus membututi keranda terbang itu. Setelah beberapa saat, keranda itu berhenti di depan pemakaman. Dan kemudian perlahan mulai memasuki area pemakaman umum itu. Keranda tersebut berhenti pada satu tanah kosong di pemakaman. Perlahan, keranda itu terbuka. Lalu turunlah sosok Pak RT dari dalam keranda tersebut. Dan kelima sosok tadi mulai mengelilinginya. Salah satu di antaranya yang membawa tempayan berisi air itu perlahan mengguyur tubuh Pak RT dengan air, sampai air itu benar-benar habis. Seperti orang linglung. Kemudian, sosok Pak RT kembali masuk dan berbaring di dalam keranda itu. Perlahan keranda itu mulai terangkat, melayang meninggalkan pemakaman umum tersebut. Dengan dikawal 5 sosok misterius sambil berseru. Kemudian terbang melayang menuju ke puncak gunung dan menghilang seketika. Pak Sanip dan Pak Arman hanya bisa diam terpaku. Tubuhnya seakan mati rasa dan tidak bisa digerakkan. Sampai pagi tiba, mereka hanya bisa terdiam di tempat itu. Rojopati, Rojopati, Rojopati. Terdengar sayup-sayup suara kentongan dari arah desa. Itu pertanda bahwasanya ada yang meninggal di desa tersebut. Mendengar suara itu, barulah tubuh Pak Sanip dan Pak Arman bisa digerakkan. Seketika, mereka langsung menuju ke arah suara. Dan benar saja, itu adalah kediaman Pak RT. Satu persatu, korban mulai berjatuhan di desa tersebut. Setiap rumah yang didatangi sosok itu pasti berujung kematian. Sampai suatu ketika, sosok-sosok pengusung keranda terbang itu menyambangi rumah Karjo. Seseorang yang terkenal selalu akrab dan baik kepada Pak Arman dan Pak Sanip. Setiap mereka datang, selalu mengetuk pintu rumah dan membawanya pergi untuk selamanya. Dan setiap kedatangannya selalu disertai dengan suara misterius. Di mana satu sosok di depan selalu bersuara. Yang artinya cepatlah dapat, supaya dia bisa memandikannya dengan air yang dia bawa. Dengan begitu, tempayan yang dia bawa akan terasa ringan. Begitu pula 4 sosok yang berada di belakang selalu bersuara. Yang artinya jangan dapat. Dengan begitu, keranda yang mereka bawa akan tetap terasa ringan. Peristiwa keranda terbang ini sangat dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan Kromoleo. Sebagian penduduk ada yang berasumsi bahwa Kromoleo merupakan anak buah Pantai Selatan yang sedang diperintahkan untuk mencari tumbal penduduk. Tapi sampai saat ini masih simpang siur. Yang pasti, setiap kedatangannya selalu diidentikan dengan kematian dan pagebluk. Tapi sampai saat ini masih simpang siur. Yang pasti, setiap kedatangannya selalu diidentikan dengan kematian dan pagebluk, khususnya di masyarakat Pulau Jawa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah urban legend dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah tersebut. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya.
biar kami makin semangat membawakan kisah-kisah berdasarkan kisah nyata yang benar adanya dan dari berbagai narasumber. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.